Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Sobat The Messenger. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita beroleh rahmat yang baru daripada Yesus Kristus untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran tubuh yang baru, kekuatan bahkan semangat untuk melakukan segala hal aktivitas kami. Berkati hari ini kami mengawalinya dengan mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dan kehendak-Mu yang menjadi panduan bagi kami semua. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat ke-14 hingga ke-22. Wahyu, pasal yang ketiga, ayat ke-14 hingga ke-22, LAI berikan judul di sana kepada jemaat di Laodikia, dan saya bacakan untuk kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema perenungan kita hari ini adalah hidup yang berkenan. Hidup yang berkenan. Salah seorang atlet legendaris Amerika Serikat, Carl Lewis, memenangkan 4 medali emas pada Olimpiade tahun 1984 di Atlanta, di Los Angeles, Amerika Serikat. Di dalam satu pelaksanaan Olimpiade tahun 1984 itu, Carl Lewis memperoleh 4 medali emas, yaitu lari cepat 100 meter, lari cepat 200 meter, lari estafet 4 kali 100 meter, dan juga lompat jauh. Tetapi di tengah prestasinya yang hebat, Carl Lewis dicela oleh banyak orang karena dia
menghindar untuk melanjutkan pertandingan lompat jauh yang diikutinya. Carl Lewis melompat yang pertama, dia meyakini bahwa lompatan pertama saya ini, saya yakin saya dapat medali emas. Karena itu dia mengatakan, aku menyimpan, menghemat energiku untuk pertandingan selanjutnya. Karena berikutnya dia akan menjalani lari cepat 100 meter dan 200 meter. Carl Lewis mengatakan, aku ditugaskan oleh negaraku Amerika Serikat untuk mendapatkan medali emas. Dan itulah tujuanku, mendapatkan medali emas. Bukan untuk memecahkan rekor dunia, untuk menyenangkan banyak orang yang akan dipatahkan oleh orang-orang berikutnya. Jadi orang-orang yang mencela Carl Lewis tidak mau melanjutkan lompat jauh, mereka berharap Carl Lewis bisa memecahkan rekor dunia. Dan Carl Lewis tahu akan panggilannya. Aku dipanggil untuk memperoleh medali emas. Dan lompatanku yang pertama di lompat jauh, aku yakin aku mendapat medali emas. Dan itulah yang terjadi. Carl Lewis mendapatkan medali emas lompat jauh di dalam lompatannya yang pertama. Dengan tenaga yang masih ada, yang dia hemat, dia dapat memenangkan lari cepat 100 meter dan 200 meter selanjutnya. Dia tahu yang menjadi tujuan, panggilan yang amanatkan negaranya kepada dia. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan menegur jemaat di Laodikia. Mereka melakukan banyak hal yang bukan lagi menjadi fokus kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi memprioritaskan kehidupan rohani. Mereka tidak lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, mereka menyombongkan diri akan kekayaan mereka, menyombongkan diri akan kehebatan mereka. Mereka hidup dikatakan suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Mereka melakukan segala hal dalam kehidupan sehari-hari menurut apa yang dikehendaki diri sendiri, apa yang menyenangkan orang-orang pada masa itu, yaitu kekayaan, ketenaran, dan juga kesehatan, kekuatan daripada diri sendiri. Karena itu Tuhan menegur kepada jemaat di Laodikia, dan tentu juga setiap kita orang-orang percaya pada zaman sekarang ini, untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita mengerti akan panggilan kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan seturut dengan apa yang kita kehendaki untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita, tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan amanatkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-18 mengatakan demikian kepada kita. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Kemudian dilanjutkan di sana, juga pakaian putih dan minyak untuk melumas matamu. Semua itu harus dilakukan, membeli daripada Tuhan. Artinya mereka punya kesadaran hidup adalah anugerah daripada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Dikatakan di sana, agar engkau menjadi kaya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu, agar engkau dapat melihat. Dan Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan setiap jemaat di Laodikia dan kita semua. Hiduplah yang berkenan kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Karena itu, lakukanlah segala tindakan perbuatan yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Punya relasi yang dekat kepada Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Itu memperkenankan hati Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ke-20 tadi, Tuhan ada di luar. Sedangkan jemaat di Laodikia, orang-orang percaya ada di dalam rumah makan bersama. Tapi Yesus di luar, tidak bersama-sama dengan mereka. Maka Tuhan kemudian dikatakan, aku mengetok pintu. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Ini suatu peringatan bagi kita. Adakah kita meninggalkan Tuhan? Apakah Tuhan itu bersama-sama dengan kita, dengan saya, dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Atau jangan-jangan seperti jemaat di Laodikia, kita merasa bersama dengan Tuhan, tapi ternyata Tuhan ada di luar, tidak bersama dengan kita. Artinya segala yang kita kerjakan, kita lakukan tidak didasari oleh kasih kepada Tuhan dan kebenarannya. Satu kali di sebuah rumah sakit, ada sepasang suami istri membawa anak mereka yang menangis dan mengerang kesakitan. Sang ibu begitu khawatir, kemudian sambil menunggu panggilan, mereka duduk. Tak lama kemudian mereka dipanggil untuk masuk ke ruang periksa. Kemudian anak ini diperiksa. Setelah ditanya, ya, anaknya sakit apa? Katanya sakit aja begitu, tidak tahu sakit apa, Dok. Baiklah. Kemudian anak itu duduk berbaring di tempat pemeriksaan. Orang tua, ayah dan ibu hanya melihat. Dokter itu memeriksa dan kemudian berbisik kepada anak ini. Besok kamu ujian ya? Anak ini menjawab, dokter kok tahu besok saya ujian? Dokter itu tidak berkata apa-apa. Setelah memeriksa, dokter ini mengatakan, anak ini boleh pulang karena anak ini sehat. Orang tuanya tidak percaya. Loh, anak saya itu sakit, mengerang-gerang, menangis. Kok kamu tidak kasih obat, bahkan cuma menyuruh kami pulang? Sang ayah menjadi marah. Kamu dokter yang tidak benar. Anak saya sakit tapi kamu tidak memberikan obat kepadanya. Dokter itu mengatakan, saya menjalankan tugas saya, tanggung jawab saya dan panggilan saya. Anak ini sehat dan tidak perlu obat. Tapi sang orang tua, ayahnya itu tidak terima. Dia menjadi marah dan kemudian memukul dokter ini. Dokter ini memilih untuk menjalankan panggilan sebagai dokternya dengan baik. Anak ini tidak sakit. Dia berpura-pura karena besok ada ujian yang harus dijalani. Maka mengatakan anak ini sehat dan tidak perlu obat. Tapi sang orang tua tidak tahu. Dia tidak mengerti. Dokter ini bisa memilih
sebuah tindakan yang menyenangkan orang tua, menyenangkan anak. Dokter bisa saja mengatakan, oke, saya berikan obat, tapi vitamin. Dokter bisa aja membuat sebuah surat dan mengatakan, saya buat surat, tapi tanggung jawab kamu yang tanggung ya. Seringkali kita mengatakan hal seperti itu. Menyenangkan semua orang. Tapi dokter ini mengajarkan kepada kita menjalankan panggilan dengan tepat, dengan benar, dengan hidup yang berkenan. Demikian juga, inilah tantangan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tidak mudah menjalankan kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Apakah kita mau menyenangkan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita hanya mau melakukan apa yang kita kehendaki? Atau kita memilih hidup yang berkenan kepada Tuhan? Melakukan kebenaran-kebenarannya, meski ditentang, meski dihina, meski diolok-olok, tapi kita mau terus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang kami baca. Apakah sungguh Tuhan hidup bersama-sama dengan kami? Atau kami yang meninggalkan Tuhan dan kami tidak menyadarinya? Hidup kami makin hari makin jauh daripada Tuhan. Kami hidup dengan tindakan perbuatan yang tidak memperkenan, menyukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diajar, ditegur, diingatkan kembali. Apakah kami mengajak Tuhan untuk bersama-sama dengan kami menjalani hari demi hari dalam segala perkara yang kami hadapi, kami hidupi dalam kehidupan kami, baik keluarga, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan di dalam semua aspek hidup kami. Berkati Sobat The Messenger sepanjang hari ini, apa yang kami lakukan, kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, dan kami rindu terus memakai firman Tuhan sebagai panduan kehidupan kami setiap hari. Berkati sehingga segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, Engkau membuat berhasil, cukupi akan segala kebutuhan kami. Berdoa bagi Sobat The Messenger dan setiap anggota keluarga, kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, Tuhan Yesus Engkau yang akan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu mau menjamah setiap bagian tubuh kami. Ada pemulihan, kesehatan yang semakin sempurna. Bagi kami yang berbeban berat, bagi kami yang ada dalam pergumulan, keraguan-raguan, tidak tahu kemana akan melangkah, Tuhan Yesus berikan kepada kami hikmat, jalan keluar, penghiburan, pertolongan, sehingga kami dapat menanggungnya, menghadapinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkati pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, dapat kami lalui dan mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap lembaga kesehatan Kristen, rumah sakit Kristen, klinik Kristen di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan terus berkati setiap tenaga medis, setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat mengambil bagian, memberikan pertolongan, memberikan kebaikan, memberikan pelayanan-pelayanan yang mendatangkan pemulihan, kesehatan,
kebaikan bagi setiap orang yang datang di dalam setiap lembaga-lembaga kesehatan Kristen ini. Tuhan berkati melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Mereka yang tidak percaya, belum percaya kepada Yesus Kristus, boleh melihat kasih Kristus yang besar. Berkati akan kebutuhan operasional, Tuhan Yesus akan gerakan untuk anak-anak Tuhan mendukung di dalamnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau yang terus akan lindungi, berkati, berikan pertolongan hikmat kepada setiap aparat pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah. Bapak Presiden Jokowi, kabinet beserta pemerintah sampai ke daerah-daerah. Mereka menjalankan kebijakan, menjalankan pembangunan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab di tengah krisis yang dihadapi. Setiap keputusan yang diambil, tindakan yang dilakukan mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia. Berkati kami semua ya Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan, kami pun mengambil bagian mendatangkan kesejahteraan, kebaikan di tengah-tengah lingkungan di mana kami tinggal. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemberian yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita untuk hidup semakin hari yang memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup di tengah dunia yang tidak mudah, yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita boleh memilih untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang-orang sekitar kita, bukan hanya untuk memuaskan hasrat dan kemauan kita, tetapi hidup kita dipanggil untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.